Assalamualaikum teman-teman edukatif sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang besaran dan pengukuran. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas konsep dasar ilmu pengetahuan alam. Berikut penjelasan videonya. A. Besaran pokok. Besaran pokok adalah sesuatu yang dapat ditentukan atau diukur dan hasil pengukurannya dinyatakan dengan satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, dan lain-lain seperti pada tabel tersebut. B. Sistem satuan internasional. Suatu standar akan baik bila memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Nilainya tetap. 2. Mudah ditiru atau diduplikasi. 3. Mudah untuk prosedur menghasilkannya. Syarat utama satuan standar yaitu nilai satuannya harus sama, mudah diperoleh kembali atau mudah ditiru, dan dapat diterima secara internasional. Berikut ini akan diuraikan definisi satuan standar untuk 3 besaran pokok, yaitu meter untuk besaran panjang, kilogram untuk besaran massa, dan sekon untuk besaran waktu. 1. Meter standar. Standar panjang internasional yang pertama adalah sebuah batang yang terbuat dari campuran platina iridium yang disebut meter standar. 1 meter didefinisikan sebagai jarak antara 2 goresan pada kedua ujung meter standar yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius. 2. Kilogram standar. 1 kilogram adalah massa silinder campuran platina iridium. Massa standar 1 kilogram dipilih sedemikian rupa sehingga sama dengan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. 3. Sekon standar. Pada tahun 1967, satuan waktu standar ditetapkan berdasarkan jam atom cesium. 1 sekon didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk bergetar. C. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. D. Konversi satuan. Di dalam pengkonversian suatu satuan, kita memerlukan suatu faktor konversi yang terdiri dari bilangan dan penyebut yang masing-masing memiliki satuan yang berbeda, tetapi memiliki besar yang sama sehingga faktor konversi ini bernilai 1. E. Notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah, kita menuliskan bilangan sebagai hasil kali bilangan A dengan bilangan 10 berpangkat yang disebut orde. F. Dimensi. Dimensi suatu besaran menggambarkan bagaimana besaran tersebut disusun dari kombinasi besaran-besaran pokok. Salah satu manfaat dari konsep dimensi adalah untuk menganalisis benar atau salahnya suatu persamaan. Pada suatu persamaan dimensi besaran di ruas kiri harus sama dengan dimensi di ruas kanan. Pengukuran. A. Instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Kemampuan alat ukur dapat diketahui dari berbagai kriteria diantaranya akurasi, presisi, sensitivitas, dan kesalahan atau error. B. Pengukuran besaran pokok. 1. Pengukuran besaran panjang dapat dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Mistar merupakan alat ukur panjang yang paling sederhana dan sudah lumrah dikenal orang. Ada 2 jenis mistar yang digunakan, yaitu stickmeter dan mistar metrik. Stickmeter memiliki panjang 1 meter dan memiliki skala desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sedangkan mistar metrik memiliki panjang 30 cm. Jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki batas ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter bola, diameter dalam tabung, dan kedalaman lubang.
Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang yang ketelitiannya paling tinggi. Mikrometer sekrup mempunyai ketelitian 0,1 mm, cocok untuk mengukur tebal kertas, diameter kawat email, dan tebal kain. 2. Pengukuran besaran massa. Pengukuran massa umumnya menggunakan neraca. Beberapa jenis neraca antara lain neraca Auhaus, neraca lengan, neraca langkan, neraca pasar, neraca tekan, neraca badan, dan neraca elektronik. Salah satu jenis neraca yang sering digunakan di laboratorium adalah neraca lengan. Neraca ini mempunyai tempat beban, skala yang disertai beban geser, sistem pengatur khusus, dan penunjuk. Ada dua jenis neraca Auhaus, yaitu neraca dua lengan atau neraca Auhaus 310 dan neraca tiga lengan atau neraca Auhaus 2610. 3. Pengukuran besaran waktu. Pengukuran waktu umumnya menggunakan stopwatch. Jenis stopwatch cukup banyak dan biasanya memiliki 3 tombol, yaitu start, stop, dan reset. C. Angka penting. Angka penting adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka pasti dan satu angka terakhir yang diragukan. 1. Angka yang merupakan angka penting adalah semua angka bukan 0, angka 0 yang berada di antara angka bukan 0, dan angka 0 yang berada di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0. 2. Angka yang bukan merupakan angka penting adalah angka 0 yang berada di sebelah kiri angka bukan 0 dan angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa desimal kecuali diberi tanda khusus. Macam-macam kesalahan pengukuran pada hasil percobaan yaitu ketidakpastian, keterbatasan, kesalahan acak, dan kesalahan sistematis. Yang terakhir, terdapat pengolahan data pada pengukuran, yaitu pengukuran tunggal yang dilakukan hanya satu kali dan pengukuran berulang yang dilakukan lebih dari satu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.